Oke, selamat datang di Army Channel. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang tata cara pendaftaran untuk komponen cadangan. Jadi untuk komponen cadangan juga sekarang pendaftarannya seperti yang kalian tahu melalui pendaftaran online. Nah, untuk pendaftaran online sendiri dia terbagi atas dua cara. Yang pertama, kalian bisa mendaftar melalui aplikasi di Play Store. Kalian bisa download apabila kalian menggunakan handphone. Nah, kalau kalian menggunakan handphone, kalian bisa daftar melalui aplikasi yang bisa kalian download di Play Store, yaitu Kemhan Mobile. Kemudian yang kedua, apabila kalian mendaftar menggunakan laptop atau komputer, kalian bisa langsung ke websitenya. Jadi itu adalah dua cara pendaftaran online untuk komponen cadangan TNI tahun anggaran 2022. Baik menggunakan handphone maupun melalui komputer atau laptop, caranya itu sama. Nah, pada video kali ini akan saya bagikan informasi bagaimana cara mendaftar secara online. Namun perlu kalian ketahui dulu, sebelum kalian mendaftar secara online, kalian harus mempersiapkan berkasnya dulu. Karena pada langkah yang ke-13, kalian akan diminta untuk mengupload 10 persyaratan. Nah, 10 persyaratan itu harus kalian upload. Jadi jika kalian sudah mendaftar secara online tetapi belum menyiapkan berkasnya, maka pendaftaran kalian akan tersendat. Jadi pada video kali ini akan saya pandu kalian bagaimana biar kalian bisa mendaftar itu lancar dan tidak harus tertunda-tunda. Jadi saya ulangi lagi, kalian harus mempersiapkan 10 berkas persyaratan yang nantinya akan kalian upload. Apa saja berkas persyaratan itu? Nah, yang pertama itu adalah surat lamaran. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP. Yang ketiga adalah kartu keluarga. Kemudian yang keempat adalah surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Yang kelima adalah SKCK. Kemudian yang keenam, ijazah pendidikan terakhir. Yang ketujuh, surat keterangan sehat. Dan yang kedelapan, daftar riwayat hidup. Yang kesembilan, surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan atau latihan dasar militer. Dan yang terakhir adalah surat izin dari instansi, perusahaan atau universitas. Jadi itu 10 dokumen yang harus kalian siapkan. Nanti ke 10 dokumen ini kalian buat dalam bentuk PDF biar gampang uploadnya, atau kalian scan menggunakan foto scan. Tentunya dari 10 dokumen yang saya sampaikan ini pasti kalian ada pertanyaan, dari mana saya mendapatkan dokumen itu? Karena ada beberapa dokumen yang memang harus kalian unduh terlebih dahulu. Yang pertama yaitu surat lamaran, ini harus kalian unduh. Kemudian yang kedua, daftar riwayat hidup. Dan yang ketiga adalah surat pernyataan bersedia mengikuti Latsarmil. Nah, nanti untuk link pengunduhannya akan saya sertakan di deskripsi video ini, tinggal kalian klik saja. Nah, itu adalah 10 dokumen yang harus kalian siapkan sebelum kalian mendaftar online. Namun tentunya tidak semua dokumen ini ada di kalian atau harus kalian siapkan. Salah satu contoh misalnya surat izin dari instansi, perusahaan atau universitas. Itu kan bagi yang bekerja atau bagi yang masih misalnya kuliah. Tapi kalau yang tidak ada pekerjaan, berarti ya surat izin ini tidak ada. Jadi intinya menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan dari yang bersangkutan. Nah, setelah sudah kalian siapkan file atau foto scan dari dokumen-dokumen ini, maka kalian akan siap untuk melaksanakan pendaftaran online. Nah, seperti apa cara pendaftaran online-nya akan kita bahas di video ini. Oke, kita akan mulai dengan tata cara pendaftaran online. Di sini saya akan pandu untuk pendaftaran online-nya dengan menggunakan laptop. Nah, pertama-tama silakan kalian buka Google pencarian kalian. Kemudian silakan kalian ketikkan komcat.kemhan.go.id atau nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini juga. Nah, selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman website untuk rekrutmen Komcat. Di situ ada dua pilihan. Yang pertama, masuk. Nah, kalau masuk itu berarti kalian sudah memiliki akun. Tapi kalau kalian belum memiliki akun, maka kalian silakan klik daftar. Nah, tujuannya adalah kalian akan membuat akun dulu.
Sudah jelas di situ tampilan menunya. Silakan kalian masukkan nama kalian, kemudian nick, email, nomor HP, kata sandi, kemudian diulangi kata sandinya. Setelah semua data itu terisi, silakan kalian klik daftar. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kalian selesai mengisi data dan telah mengklik tombol daftar, silakan kalian buka email sesuai dengan alamat email yang kalian kirimkan untuk melaksanakan verifikasi. Kemudian setelah kalian selesai melaksanakan verifikasi, masuk kembali ke aplikasi untuk melaksanakan pendaftaran. Nah, di sini sudah jelas akan tampil seperti ini. Silakan kalian masukkan email kalian, kemudian kata sandi, dan masukkan kode. Setelah selesai, silakan kalian klik masuk, maka kalian akan diarahkan ke aplikasi. Selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman seperti tampil pada video ini. Nah, kalian tinggal klik daftar menjadi komponen cadangan. Setelah mengklik tombol daftar, kalian akan diarahkan ke halaman selanjutnya untuk melaksanakan proses pengisian data. Nah, halamannya seperti ini. Nah, yang pertama, ketika sudah sampai di halaman seperti ini, kalian tinggal pilih, kalian pilih matra mana. Misalnya matra angkatan darat, ya kalian klik angkatan darat. Angkatan laut, kalian klik angkatan laut. Kemudian angkatan udara, ya kalian klik angkatan udara. Setelah selesai memilih, selanjutnya kalian pilih jenjang kepangkatan. Nah, untuk jenjang kepangkatan sendiri itu tergantung dari ijazah kalian. Kalau kalian misalnya ijazah yang digunakan adalah ijazah SMP, berarti kalian pilih untuk kepangkatan tamtama. Kalau ijazah SMP, SMA, kalian pilih untuk kepangkatannya bintara. Dan kalau ijazah perguruan tinggi atau sarjana, kalian pilih kepangkatan perwira. Nah, selain itu di bawah juga ada informasi tentang kuota yang disediakan, baik itu TNI Angkatan Darat maupun Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Nah, setelah selesai kalian mengisi data pada halaman ini, kalian klik selanjutnya. Maka kalian akan diarahkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi data diri. Nah, untuk data diri sendiri terdiri dari identitas, fisik, kontak, dan alamat. Nah, di sini sudah jelas nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, nik, kemudian nama ibu kandung, suku bangsa, agama, dan status perkawinan. Nah, silakan kalian isi sesuai dengan data diri kalian. Di kolom selanjutnya ada jenis kelamin, golongan darah, tinggi badan, berat badan, warna kulit, bentuk rambut, warna rambut. Nah, pada menu selanjutnya juga di bawahnya nanti ada alamat. Nah, semua ini silakan kalian isi sesuai dengan alamat kalian berada. Setelah data ini sudah kalian isi, kalian periksa lagi, takut ada yang salah. Nah, kalau seandainya ada yang salah, ya bisa kalian rubah lagi. Dan jika kalian sudah yakin sudah benar, ya silakan kalian klik selanjutnya. Nah, setelah kalian sudah mengklik selanjutnya, maka kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini kalian akan mengisi data tambahan tentang pakaian, sepatu, topi, kaos olahraga, dan sepatu olahraga. Nah, silakan kalian pilih mulai dari pakaian, sepatu, topi, kaos olahraga, sepatu olahraga sesuai dengan ukuran kalian. Setelah kalian yakin sudah benar, nah, kalian klik selanjutnya. Setelah kalian klik selanjutnya, maka kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini kalian akan mengisi data diri berupa jenjang, nama institusi pendidikan, nama jurusan, IPS, IPK atau NEM, serta status lulus. Nah, di sini sudah jelas jenjang pendidikan, sesuaikan dengan pendidikan terakhir kalian. Nama institusi pendidikan, nah berarti ini nih kalau yang sekolah ya nama sekolah sesuai dengan ijazah terakhir kalian. Kemudian jurusan, di sebelahnya ada NEM dan status lulus. Nah, setelah ini yakin kalian sudah benar, silakan kalian klik selanjutnya. Nah, setelah kalian sudah mengklik tombol selanjutnya, kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Di sini kalian akan mengisi riwayat prestasi yang pernah diraih, kemudian nama prestasi, tahun prestasi, tingkat, dan capaian prestasi. Ini untuk kalian yang ada capaian prestasi. Jika kalian tidak ada, silakan kalian pilih
pada menu tidak ada. Dan langsung saja kalian klik selanjutnya. Tapi jika kalian ada prestasi, ya silakan diisi di sini. Apa jenis prestasinya, nama kegiatannya, tahun berapa, kemudian tingkat apa, misalnya mungkin kabupaten, provinsi, ataupun nasional, ataupun internasional. Kemudian pencapaian prestasi, artinya kalian masuk juara berapa atau peringkat berapa. Nah, setelah sudah terisi semua, silakan kalian klik selanjutnya. Setelah kalian mengklik tombol selanjutnya, maka kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Di sini kalian akan mengisi data tentang data profesi. Nah, silakan diisi sesuai dengan profesi kalian. Nama profesinya, jenis profesinya, kemudian nama perusahaan atau instansi. Tapi apabila kalian tidak memiliki profesi ini, ya silakan kalian klik tidak bekerja. Nah, berarti kalian tidak harus mengisi data-data yang diminta di sini. Setelah selesai kalian mengisinya, maka kalian klik tombol selanjutnya dan kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya kalian akan mengisi data tentang organisasi apabila kalian mengikuti organisasi. Di sini apa nama organisasinya silakan kalian isi. Posisi artinya jabatan kalian di organisasi tersebut. Tanggal mulai tahun berapa, kemudian tanggal berakhir tahun berapa. Kemudian apabila ada informasi tambahan silakan kalian tuliskan di kolom informasi tambahan. Namun apabila kalian tidak pernah mengikuti organisasi, ya silakan kalian klik menu tidak ada dan langsung klik menu selanjutnya. Maka kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini sesuai di penjelasan saya di awal, kalian akan diminta mengunggah dokumentasi persyaratan. Nah, dokumentasi persyaratan ini meliputi surat lamaran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan dari lurah atau kepala desa, SKCK, ijazah pendidikan terakhir, surat keterangan sehat, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia mengikuti Latsarmil, dan surat izin dari instansi perusahaan. Walaupun di awal sudah saya jelaskan, di sini akan saya jelaskan lagi biar lebih gampang. Ke semua administrasi ini atau dokumen ini harus kalian scan atau bikin dalam bentuk PDF untuk biar gampang di uploadnya. Nah, mulai dari surat lamaran. Nah, surat lamaran ini untuk contohnya itu atau formulirnya bisa kalian unduh di website. Nanti akan saya sertakan sertakan linknya di deskripsi video ini. Nah, itu kemudian kartu tanda penduduk tinggal kalian scan. Kartu keluarga juga sama, kemudian di scan juga. Ini surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Nah, sesuai dengan contoh yang saya cari-cari dari beberapa sumber. Jadi surat keterangan ini mengarah pada pernyataan bahwa benar-benar data diri itu sesuai dengan si calon tersebut. Nah, nanti istilahnya verifikasi diri, kalau bahasanya ini verifikasi diri. Kalau kalian bingung, kalian tinggal langsung datang aja ke desa atau ke kelurahan setempat, bilang, "Pak, saya buatkan surat keterangan mau mendaftar sebagai Komcat." Nah, di sana mereka sudah ada formatnya, sudah tahu, jadi tidak usah bingung. Setelah sudah jadi, tinggal kalian scan buat nanti diupload kan. Selanjutnya SKCK, ya sama juga SKCK silakan kalian urus, di scan kemudian diupload. Ijazah pendidikan terakhir. Nah, surat keterangan sehat. Nah, ini surat keterangan sehat ini berarti dari instansi kesehatan yang berhak mengeluarkan surat ini, ataupun mungkin surat keterangan dokter. Kemudian dokumen selanjutnya adalah daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini sama juga dengan surat lamaran. Surat ini nanti harus kalian unduh di website. Nanti akan saya bagikan juga linknya, sama dia satu link dengan surat lamaran. Tinggal kalian unduh di situ. Selanjutnya surat pernyataan bersedia mengikuti Latsarmil. Nah, surat pernyataan bersedia mengikuti Latsarmil ini sama juga dia satu tempat dengan dimana kalian mengunduh daftar riwayat hidup dan surat lamaran.
Kemudian yang terakhir adalah surat izin dari instansi, perusahaan atau universitas bagi yang memang harus mempunyai ini. Dalam artian dia yang bekerja kan, orang bekerja, ataupun yang bagi calon yang masih kuliah. Nah, sedangkan untuk yang tidak bekerja berarti tidak usah menampilkan surat ini. Nah, mungkin apakah ada surat pernyataan? Biasanya nanti diganti dengan surat pernyataan tidak bekerja. Nah, untuk contoh dokumen juga bisa kalian lihat di sini. Di sini sudah ada menunya untuk kalian melihat contoh dokumen. Nah, setelah kalian selesai mengunggah semua dokumen yang diminta, maka silakan kalian klik simpan untuk mengirim dokumen tersebut. Nah, setelah kalian sudah mengklik tombol simpan, maka kalian akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Dan apabila kalian sudah mendapatkan tampilan seperti ini, bertuliskan selamat Anda berhasil melakukan pendaftaran personel Komcat, itu artinya kalian sudah berhasil mendaftar secara online. Nah, di sini juga akan ada nomor peserta kalian. Nah, setelah kalian selesai mendaftar secara online, silakan kalian siapkan juga administrasi tadi. Karena selain administrasi itu yang kalian kirim secara diunggah di aplikasi itu, kalian juga harus siapkan administrasi secara fisiknya yang nantinya akan kalian bawa di panitia daerah di lokasi pendaftaran sesuai dengan tempat kalian berdomisili. Nah, kapan jadwal seleksi dan di mana lokasi pendaftarannya sesuai dengan matra, misalnya TNI AD, AL maupun HU. Untuk informasi tersebut linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan dukung terus Army Channel agar semakin sukses ke depannya. Salam Army Channel.